Pikirkan piramida agung, salah satu dari 7 keajaiban dunia pertama dan satu-satunya yang masih ada sampai sekarang. Tahukah kamu, piramida Giza bukanlah satu-satunya piramida yang ada di luar sana, dan ini bahkan bukan yang pertama. Awalnya ada piramida bagus, tapi nggak populer. Enggak, aku cuma ngarang. Kembali ke cerita, di Mesir kuno diyakini bahwa para raja dipilih oleh para dewa untuk melayani di bumi sebagai perantara mereka. Di akhirat, mereka pun akan menjadi dewa. Kompleks piramida dibangun untuk memastikan bahwa raja memiliki semua yang mereka butuhkan di akhirat. Kompleks ini mencakup piramida, istana, dan kuil-kuil. Makam di dalam piramida, tempat raja bersemayam dipenuhi banyak hal yang mungkin mereka butuhkan, seperti perabotan, makanan, dan bejana emas. Sebenarnya piramida pertama telah dibangun 80 tahun sebelum piramida Giza muncul. Secara keseluruhan ada sekitar 100 piramida. Tapi beberapa di antaranya belum selesai karena pembangunannya memakan waktu lama dan tidak semua Firaun hidup cukup lama untuk melihat akhir pembangunannya. Sekarang kita bahas tentang konstruksinya. Piramida Giza yang terbesar setinggi gedung 40 lantai. Bagaimana mereka bisa membangun struktur sebesar itu 5.000 tahun yang lalu? Jauh sebelum mesin dan peralatan lainnya ada. Yuk kita cari tahu. Firaun Khufu naik tahta sekitar tahun 2575 sebelum Masehi dan arsiteknya memulai pembangunan piramida tertua dan terbesar di Giza. Dia memperkirakan lebih dari 2 juta blok batu kapur harus digunakan untuk membangun piramida, masing-masing dengan berat sekitar 2,5 ton, sekitar berat seekor badak. Sang arsitek ingin menyelesaikan pembangunannya dalam waktu 20 tahun. Untuk mewujudkannya, sebongkah batu harus dibawa dan didorong ke tempatnya setiap 4 menit, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun, kecuali tahun kabisat. Jadi jelas banyak pekerja dibutuhkan untuk mewujudkannya. Banyak yang percaya bahwa yang bekerja di lokasi pembangunan piramida adalah para budak, tapi itu tidak benar. Para pekerja datang dari seluruh penjuru Mesir untuk berkontribusi dalam proyek ini yang semuanya berjumlah sekitar 25.000 orang. Orang-orang Mesir melakukan semua jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan kasar dan membuat alat hingga pekerjaan administratif. Mereka semua bekerja sekitar 10 jam per hari, ditampung dan diberi makan dengan baik, dan secara keseluruhan menjalani kehidupan yang lebih nyaman daripada rata-rata orang Mesir pada waktu itu. Konon para pembangun tinggal di kota sementara terdekat dan merupakan komunitas yang sangat terorganisir dengan pemimpin yang kuat. Piramida-piramida tersebut tampaknya dirancang untuk sejajar dengan arah-arah kompas dan sisi-sisinya melambangkan sinar matahari. Tapi pada saat itu tidak ada kompas. Orang Mesir kuno menemukan arah mata angin sendiri dan dengan presisi luar biasa. Untuk menyelaraskan piramida, mereka menggunakan 2 rasi bintang. Lokasi pembangunannya di tepi barat Sungai Nil. Hal ini juga memiliki makna simbolis. Seperti halnya matahari terbenam di barat, kehidupan juga berakhir di barat. Piramida kedua di Giza dibangun untuk putra Khufu, Firaun Kafur. Piramida ini sedikit lebih kecil, tapi memiliki patung Sphinx yang terkenal tanpa hidung. Tentu saja aslinya patung ini memiliki hidung. Yang terjadi padanya masih menjadi misteri dan tidak ada yang tahu pasti. Sphinx memiliki tubuh singa dan kepala manusia. Mereka dianggap sebagai penjaga area-area penting. Sphinx yang terkenal ini memiliki kepala Firaun Kafur dan sedang menjaga piramidanya menghadap ke arah matahari terbit. Sphinx adalah salah satu patung terbesar dan tertua di dunia. Awalnya patung ini tidak hanya memiliki hidung, tapi juga berwarna. Para ilmuwan telah menemukan jejak warna merah pada wajahnya, jadi kemungkinan besar Sphinx dicat merah. Ada juga sisa-sisa warna kuning dan biru di tubuhnya. Patung itu jelas tidak membosankan. Hingga sekitar tahun 1800, Sphinx terkubur hingga sebatas bahunya, sampai seorang petualang dengan tim beranggotakan 160 orang menggalinya.
Tapi, yuk kita kembali ke konstruksi. Para pekerja tentu saja membutuhkan balok-balok batu. Ada 2 tempat utama untuk mendapatkan batu-batu ini. Satu sumber dekat dengan lokasi pembangunan, tapi batu kuning berlapis fosil itu hanya cocok untuk bagian dalam piramida. Blok-blok batu kapur untuk bagian luar diangkut dari jarak 13 km dengan kereta luncur sepanjang 9 kaki. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk menariknya. Pasir yang dicampur air dalam jumlah yang tepat cukup licin dan 10 orang dapat menggerakkan kereta luncur bahkan dengan batu seberat itu. Anehnya, memotong balok batu kapur bukanlah masalah terbesar. Ketika berada di tanah, batu kapur itu lunak dan bisa dibelah dengan relatif mudah. Tapi setelah terkena udara, batu kapur mengeras, jadi bagian tersulit adalah membentuk balok-baloknya. Langkah ini sangat penting karena ketidakakuratan sekecil apapun dapat menyebabkan seluruh piramida runtuh. Oke, batu-batu kapur itu ditambang, dibawa dengan kereta luncur, dibentuk, lalu apa? Bagaimana batu-batu itu diletakkan di tempatnya? Nah, ini masih menjadi misteri. Para arkeolog menemukan sisa-sisa sistem tanjakan yang berasal dari masa ketika piramida dibangun. Jadi para sejarawan sependapat bahwa kemungkinan besar bangsa Mesir merancang sistem tanjakan unik untuk memindahkan dan menarik balok-balok batu yang sangat besar. Pendapat yang paling umum adalah bahwa ada beberapa tanjakan landai di sekitar piramida. Mungkin ada jalan di tengah dengan 2 tangga di setiap sisinya yang dibangun di atas batu-batu piramida. Tanjakan semakin tinggi, seiring bertambah tingginya piramida, orang-orang mungkin berjalan menaiki tangga sambil menarik batu-batu dengan kereta luncur kayu. Tapi ini hanyalah salah satu pilihan. Para ahli lain mengatakan jalur tanjakan itu ada di sekitar piramida. Ada juga yang mengatakan itu di dalam piramida. Mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti dan selamanya akan tetap menjadi misteri. Batu kapur eksterior piramida dipoles dengan pasir dan batu hingga berkilau. Di puncaknya terdapat batu besar berwarna emas dan perak yang berkilauan di atas Mesir seperti matahari kedua. Jadi begitulah keadaannya 5.000 tahun yang lalu. Sekarang tentang interiornya, anehnya tidak banyak yang ada di dalam piramida. Sebagian besar hanya berupa batu padat dengan ruang terbuka yang sangat sedikit. Tapi yuk kita lihat sekilas ke dalam. Dari pintu masuk ada 2 tangga, satu menuju ke bawah, satu lagi ke atas. Keduanya membawa kita ke kamar-kamar, ada 3 di antaranya di dalam. Kenapa begitu? Rupanya di sepanjang pembangunan, ruang makam harus disiapkan setiap saat untuk berjaga-jaga jika Firaun meninggal sebelum pembangunan berakhir. Jadi ruang-ruang terpisah dibangun satu demi satu seiring pembangunan. Yang terakhir adalah yang utama, kamar raja. Disinilah Khufu bersemayam. Ini adalah ruangan terbesar di jantung piramida dan ada sebuah lorong besar yang mengarah ke sana. Kemungkinan besar ini digunakan sebagai semacam lift untuk memindahkan granit ke atas guna membangun interior. Granit juga digunakan untuk membuat balok penyangga setinggi 5 lantai untuk memastikan piramida tidak runtuh. Kita bisa melihat bahwa itu berhasil karena masih berdiri selama berabad-abad. Sayangnya tidak satu pun dari ruang-ruang ini yang memiliki hieroglif di dindingnya. Jika ingin melihat tulisan-tulisan tersebut, kamu harus pergi ke makam-makam yang dihias di dekat piramida. Karya-karya seni itu merupakan penggambaran budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir kuno. Tulisan-tulisannya memungkinkan para peneliti untuk mempelajari bahasa dan tata bahasa mereka. Harta karun yang dulunya ada di dalam piramida telah diambil oleh orang-orang. Ada juga banyak terowongan dan lorong rahasia di dalam piramida, tetapi bahkan sampai saat ini tidak ada yang tahu seluruh denah interiornya. Para ilmuwan telah mengirimkan robot kecil dengan kamera ke dalam selama bertahun-tahun, tapi masih banyak yang belum kita ketahui tentang piramida. Sekarang mereka mencoba menggunakan sinar X untuk memindai piramida dari luar tanpa harus memasukinya. Jadi, ya, orang-orang Mesir kuno berhasil menciptakan misteri yang belum bisa dipecahkan oleh siapapun selama 5.000 tahun.